mengambil perannya untuk meniupkan racun ke dalam akidah kaum muslimin agar berburuk sangka terhadap Rabbul Alamin. Karena itulah kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa husnudzon. Kaum muslimin akan sirna, kaum muslimin akan dihabisi, akan selesai, kaum muslimin akan sirna. Mereka mengatakan halana min amri min syai', menduga tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya dan mempunyai persangkaan yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, maksudnya menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Jadi berpengaruh sekali apabila kita berprasangka baik ataupun berprasangka buruk terhadap Allah, itu sangat berpengaruh sekali di kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tenang menenangkan hati Abu Bakar dan meneguhkannya seraya bersabda, "Wahai Abu Bakar, bagaimana dugaanmu dengan dua orang yang ketiganya itu adalah Allah? Seandainya seseorang dari mereka memandang ke arah kedua telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita berada di bawah telapak kakinya." Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan, alladzi nahana an fi'lil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa'malu salihan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan dakwah kita kepada Allah dengan selalu memanjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya. Karena dengan nikmat dan rahmatnya lah kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Segala yang ada di muka bumi ini semuanya nikmat dan rahmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kita mau berangkat ke Masjid Miftahul Jannah diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat tentram, waras, semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita oleh Allah diberikan nikmat hidayatul Islam, hidayatul taufik, itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam isi khutbah yang berbahagia ini, saya selaku pengisi khutbah di Masjid Miftahul Jannah akan memberikan isi khutbah yang bertema larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sama kita ketahui semua bahwa lika-liku menjalani kehidupan di dunia ini pasti kita mengalami yang adanya cobaan, rintangan, fitnah dan lain sebagainya. Mungkin
ekonomi yang pasca Covid menurun atau bahkan sampai jatuh. Pedagang-pedagang kaki lima bahkan sampai yang kelasnya tingkat tinggi itu juga ekonominya menurun. Dan juga atau dari Covid banyak usaha-usaha pedagang kaki lima dan seatasnya itu malah omsetnya itu bisa makin membaik, makin meningkat. Semakin bertambahnya umur juga kita akan mengalami cobaan, rintangan, yaitu terfokus pada kesehatan kita. Karena saking mahalnya kesehatan itu sendiri. Dan juga untuk para pemuda-pemuda setelah lulus sekolah tak kunjung mendapatkan pekerjaan, tak kunjung mendapatkan sumber penghasilan maisha. Dari sini kita janganlah sampai terperdaya dengan godaan iblis yang sehingga kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah iblis mengambil perannya untuk meniupkan racun ke dalam akidah kaum muslimin agar berburuk sangka terhadap Rabbul Alamin. Karena itulah kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa husnudzon billah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang telah menciptakan kita, memberikan kita hidayah, memilih kita di antara miliaran manusia yang masih keadaan tidak beriman kepada Allah. Maka harusnya kita melanjutkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berburuk sangka kepada Allah merupakan ciri-ciri orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154 yang isinya, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka orang-orang munafik berprasangka kepada Allah dengan persangkaan yang tidak benar, persangkaan yang tidak baik. Itu yang dinamakan oleh Allah dengan dhannal jahiliyah, persangkaan-persangkaan sebagaimana orang-orang jahiliyah. Jadi ketika dalam peristiwa perang Uhud mereka berprasangka buruk kepada Allah bahwa kaum muslimin akan sirna, kaum muslimin akan dihabisi, akan selesai, kaum muslimin akan sirna. Mereka mengatakan halana min amri min syai'. Demikian juga di dalam surat Al-Fath ayat 6 Allah berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikatil dhannina billahi dhannas saw'. Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan dan orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah, yakni menduga tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya dan mempunyai persangkaan yang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alaihim da'iratus saw' wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, maksudnya menjauhkan mereka dari rahmatnya Allah. Wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan Allah menyediakan bagi mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itulah sejelek-jeleknya atau sejahat-jahatnya tempat kembali. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman yang isinya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala inna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartahu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartahu fi mala'in khairim minhu. Muttafaqun alaih. Riwayat hadis Bukhari nomor hadis 6970 dan hadis Muslim 2675.
Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingat saat sendiri, aku akan mengingatnya dalam sendiri pula. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, suatu majelis atau suatu kumpulan yang lainnya, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, yaitu kumpulannya para malaikat. Jadi berpengaruh sekali apabila kita berprasangka baik ataupun berprasangka buruk terhadap Allah, itu sangat berpengaruh sekali di kehidupan kita. Ada hal yang menarik yang bisa kita ambil hikmah di dalam surat At-Taubah ayat 40. Hal ini terjadi pada tahun beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan hijrahnya. Saat itu orang-orang musyrikin yang bertekad hendak membunuhnya atau menahan atau mengusirnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lalu keduanya berlindung di dalam Gua Tsur selama 3 hari, menunggu orang-orang musyrik menghilangkan jejak, yang akhirnya orang-orang musyrik itu meninggalkan jejaknya tersebut, yang akhirnya kembali ke Mekah. Sesudah itu beliau bersama Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Kemudian Abu Bakar di tengah perjalanan merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik yang mengejarnya itu dapat melihatnya, yang akhirnya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan disakiti oleh mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang menenangkan hati Abu Bakar dan meneguhkannya seraya bersabda, wahai Abu Bakar, bagaimana dugaanmu dengan 2 orang yang ketiganya itu adalah Allah? Di dalam riwayat lain, Imam Ahmad juga mengatakan ketika berada di Gua Tsur bersama Nabi, Abu Bakar berkata, seandainya seseorang dari mereka memandang ke arah kedua telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita berada di bawah telapak kakinya. Yang akhirnya fa'anzalallahu sakinatahu alaih, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi penting sekali berprasangka baik kepada Allah, yang di situ berprasangka baik akan membuat kehidupan kita baik pula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum barrur raufur rahim, wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.